Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Haleluya. Gimana kabar Bapak Ibu? Saya yakin semua kita dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan kita, Yesus Kristus yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Masih melanjutkan tentang yaitu tema besar kita, keadaan manusia pada akhir zaman. Dengan bagiannya itu suka menjelekkan orang lain. Namun lebih jauh sebelum kita membahasnya, kita akan kembali membaca firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, mulai ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita kali ini adalah suka menjelekkan orang lain. Adalah sifat secara umum manusia suka menjelekkan, yaitu orang lain. Senang sekali mengata-ngatai hal buruk tentang orang lain. Mungkin bisa saja apa yang mereka katakan itu ada benarnya. Mungkin bisa saja apa yang mereka sampaikan itu memang sesuai dengan fakta. Namun kalau kita sadari, apa sih manfaatnya? Apa sih untungnya? Apa sih gunanya kalau kita menjelek-jelekkan orang lain? Adakah sesuatu yang sangat artinya membuat kita beruntung tak kala kita menjelekkan orang lain? Kalau orang yang berpikir waras, normal, tentu itu tidak ada gunanya. Karena apa? Itu hanya menyampaikan kata-kata yang sia-sia. Bahkan dampaknya bisa artinya membuat orang kecewa, membuat orang sakit hati, membuat orang merasa artinya dirinya dimusuhi, bahkan yaitu dikucilkan. Jadi apa pentingnya menjelek-jelekkan orang lain? Namun di akhir zaman ini ada banyak orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain. Dalam skala mungkin kecil, artinya menjelek-jelekkan orang lain adalah di dalam hatinya dia menjelek-jelekkan orang lain. Misalnya saja melihat orang, katakanlah rumahnya bagus, dalam hatinya dia berkata, itu bisa saja itu bukan dari uang halal dia beli rumah. Bisa saja itu artinya dengan jalan korupsi, menipu. Atau tak kala orang mungkin kelihatan artinya berbuat baik, bersedekah, berderma, memberikan artinya apa yang dia punya untuk kebutuhan orang lain. Itu bisa saja itu hanya untuk cari popularitas, hanya karena situasi lagi supaya disorot media, atau istilah sekarang mungkin bagi orang mungkin seperti YouTuber hanya untuk yaitu konten supaya banyak yang mengklik, banyak yang menonton, banyak mungkin yang membagikan, men-share. Jadi orang suka menjelek-jelekkan orang lain padahal sebenarnya tidak ada manfaatnya. Kenapa hal ini bisa terjadi, saudaraku? Kenapa orang mau atau suka menjelek-jelekkan orang lain? Padahal kalau kita tahu itu tidak ada manfaatnya, itu tidak ada untungnya. Ada beberapa faktor penyebab kenapa orang suka menjelek-jelekkan orang lain. Yang pertama adalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertama adalah biasanya karena tekanan lingkungan untuk bersaing. Misalnya saja di dalam suatu perusahaan, dalam pekerjaan, mungkin dia merasa kalau dia disaingi oleh seseorang, sehingga dia perlu menjelek-jelekkan orang ini, sehingga orang yang dijelekkan ini buruk di mata sesama teman sekerja,
terutama juga buruk di mata pimpinan, sehingga nanti bisa saja pimpinan memandang sebelah mata kepada orang ini, supaya nanti dirinya yang mungkin dipromosikan, diajukan untuk jabatan yang lebih tinggi. Ini memang kerap atau umum terjadi, tetapi hal ini pasti tidak baik. Inilah mungkin penyebab, yaitu yang pertama, kenapa orang mau menjelekkan orang yang lain. Yang kedua adalah rasa iri. Rasa iri ini memang tidak bisa dipungkiri, karena melihat orang mungkin lebih sukses, lebih kaya, lebih berhasil, bahkan mungkin lebih artinya secara penampilan lebih menarik, lebih tampan atau lebih cantik, orang merasa iri. Alah, karena mentang-mentang karena cantiknya dia atau karena tampan dia artinya disenangi, dia artinya mendapat posisi yang bagus, lalu menjelek-jelekkan orang lain. Jangan-jangan dia udah menjadi artinya wanita simpanan, artinya menjadi peliharaan bos-bos, makanya dia bisa begitu. Ini adalah artinya karena rasa iri. Iri membuatkan jadi timbul dengki. Bahkan kalau dengki dipelihara, ini bisa akan berakibat fatal sekali, saudaraku. Jadi orang yang suka menjelekkan orang lain, cenderung mereka punya rasa iri dengan kehidupan orang lain. Inilah penyebab kedua kenapa orang suka menjelek-jelekkan orang lain. Penyebab ketiga biasanya adalah merasa dia rendah diri, minder. Dia merasa artinya dia tidak memiliki kelebihan apapun dibanding orang lain. Dia merasa dia ini artinya orang yang tersisihkan, orang yang terbuang, sehingga dia selalu minder hanya untuk menutupi rasa, yaitu rendah dirinya. Dia menjelek-jelekkan orang lain dalam pemikirannya supaya orang lain tidak fokus kepada kelemahannya, kekurangan dirinya sendiri, melainkan fokus kepada orang lain yang dia jelek-jelekkan. Tentu ini sangat-sangat tidak baik. Rasa rendah diri harus kita buang jauh-jauh. Rasa minder harus kita buang jauh-jauh. Kenapa kita harus minder? Orang makan nasi, kita juga makan nasi. Orang artinya bisa bernapas, kita juga bisa bernapas. Orang bisa melakukan sesuatu, kita juga bisa, kalau kita ada kemauan, kalau kita ada kesungguhan. Jadi harus kita perhatikan bahwa hal rasa rendah diri, minder ini bisa memicu orang untuk menjelek-jelekkan orang lain. Faktor selanjutnya adalah yaitu rasa cemas atau rasa takut. Cemas karena nanti melihat prestasi orang lain lebih bagus, nanti jangan-jangan dia yang menjadi lebih bagus, artinya jabatannya, pendapatannya menjadi lebih tinggi, sehingga rasa tidak nyaman, kecemasan itu timbul di dalam hatinya, sehingga terpikir olehnya untuk menjelek-jelekkan, mengatakan orang lain. Bisa saja yang disampaikannya itu ada benarnya, tetapi kembali apa manfaatnya? Apa keuntungan yang didapat dari hal tersebut? Tapi ini bisa timbul karena dia merasa cemas dengan posisi yang selama ini sudah dia miliki. Merasa ketakutan, jangan-jangan kedatangan orang ini, apalagi dia mungkin orang baru yang punya mungkin prestasi yang lebih bagus, yang punya mungkin artinya track record yang lebih baik, membuat orang yang sebelumnya ini menjadi merasa cemas, takut jangan-jangan nanti dia tersingkirkan oleh orang yang baru datang. Jangan-jangan dia artinya nanti didepak dari posisi yang dia miliki. Ini bisa menyebabkan orang akhirnya menjelek-jelekkan orang yang lain. Yang selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah yaitu memang ada kelainan di dalam kejiwaannya. Orang yang suka menjelekkan orang lain biasanya memang punya kelainan kejiwaan. Secara psikologi itu memang dipelajari, saudaraku,
yang dikenal dengan istilah borderline, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi memang ya sifatnya suka aja menjelekkan orang lain, senang saja melihat hal-hal buruk di dalam diri orang lain, senang saja melihat celah yang bisa dikritisi, celah yang bisa diprotes di dalam diri orang lain. Ada saja yang dicari celahnya. Tentu saja kalau dicari-cari, kalau terus dilacak, pasti setiap orang punya kekurangan. Pasti setiap orang punya kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Namanya juga manusia. Pasti ada celahnya. Apalagi kalau terus diamat-amati dari ujung rambut sampai ujung kaki, diamat-amati setiap kata-kata yang diucapkannya atau setiap perilakunya. Misalnya seperti artinya wartawan aja terus diamat-amati, misalnya artis, ya tentu akan ketemu celahnya, tentu akan ketemu kekurangannya. Jadi orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain memang biasanya adalah memiliki gangguan kejiwaan. Jadi mereka mencari-cari salah, dan tanpa mereka sadari, padahal kesalahan mereka juga ada. Mereka juga memiliki kekurangan. Mereka juga memiliki artinya kelemahan. Tetapi lebih cenderung dia melihat yaitu gajah di seberang lautan daripada melihat yaitu selumbar atau kuman di depan matanya. Padahal kalau kita tahu kuman sebenarnya tidak kelihatan kalau tidak pakai mikroskop, tapi dia bisa melihat itu yang ada di seberang lautan daripada melihat gajah yang di pelupuk matanya. Jadi orang yang menjelekkan orang lain memang biasanya punya kelemahan seperti ini. Lalu bagaimana cara kita menyikapi atau berhadapan dengan orang-orang seperti ini? Tentu dalam kehidupan ini kita tidak bisa menghindari berhadapan, bersinggungan dengan orang-orang yang suka menjelekkan orang lain. Karena dalam kehidupan kita ini, kita sering berhadapan, bersinggungan, atau mungkin juga terkoneksi dengan berbagai karakter orang. Lalu apakah sikap kita tak kalah tahu bahwa orang itu suka menjelekkan orang lain, suka mengata-ngatai orang lain, suka berkata-kata hal buruk kepada orang lain, lalu kita jauhi, atau kita mungkin jadi mencap-mencap, marah-marah? Tidak juga, itu tidak baik. Karena dalam hubungan kita ini dengan sesama, kita tidak bisa memang mengendalikan orang lain, saudaraku. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Hanya diri kita yang bisa kita atur. Hanya diri kita yang bisa kita kendalikan, kita kekang untuk melakukan apakah itu yang baik atau tidak. Urusan orang lain itu bukan urusan kita. Masalah orang lain itu bukan masalah kita. Biar saja itu menjadi tanggung jawab masing-masing orang. Karena pada akhirnya orang akan bertanggung jawab kepada penciptanya secara pribadi, lepas pribadi. Namun bagaimana cara kita untuk bisa menghadapi orang-orang yang suka menjelekkan orang lain? Yang pertama adalah, saudaraku, tak kala kita berhadapan dengan orang-orang yang suka menjelekkan, kita belajar cuek. Tak kala kita tahu orang itu suka menjelekkan orang lain, jangan diambil hati, saudaraku. Jangan langsung kita sakit hati terhadap apa yang dikatakannya. Kita harus segera sadar bahwa memang orang itu suka menjelekkan orang lain. Kita harus segera eling bahwa orang itu memang suka mengata-ngatai orang lain. Sehingga kita tidak perlu jadi mendadak juga jadi marah-marah. Langsung kita bilang, apa kau ini? Kenapa kau suka jelek-jelekkan saya? Emang apa urusan? Itu hanya nanti memperkeruh suasana. Dan itu artinya tidak ada untungnya sama kita. Jadi kita cuek saja. Biarkan dia terus berkata-kata. Kalau istilah yang pernah kita dengar, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Anjing menggonggong, biarkan saja. Toh pada akhirnya dia hanya bisa menggonggong, meneriakin. Kita nggak usah pedulikan. Jadi cara yang pertama adalah
cuek atau tidak peduli dengan apa yang dikatakannya. Yang kedua, saudaraku, kita belajar mengintrospeksi diri. Memang bisa saja apa yang dikatakan orang yang menjelekkan itu ada benarnya. Dan bisa saja mungkin orang itu dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan kita. Karena mungkin selama ini kita terbuai, terlena dengan apa yang sudah kita perbuat. Kita sudah merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita merasa bahwa apa yang kita perbuat sudah luar biasa. Sehingga kadang-kadang Tuhan izinkan orang lain, walaupun kelihatannya dalam kondisi yang negatif maknanya, tapi itu bisa berbuah positif. Bisa saja itu menyadarkan kita supaya kita kembali ke jalan yang lurus, kembali ke jalan yang benar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Jadi tujuan kedua adalah supaya kita, artinya tak kala menghadapi orang ini, caranya adalah introspeksi diri. Dan kalaupun tak kala kita introspeksi, ternyata memang apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah perbuat di dalam jalur yang benar, di dalam rel yang lurus, yang gak masalah. Tetapi itu membuat kita, mengingatkan kita supaya kita jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kita tetap fokus kepada tujuan kita. Jadi bagaimana cara kita menghadapi orang yang suka menjelekkan? Ini adalah untuk mengintrospeksi diri kita. Yang ketiga, saudaraku, ialah mari kita tetap bersikap manis dan ramah terhadap orang yang seperti ini. Satu musuh sudah sangat banyak dibandingkan 1000 kawan. Jadi marilah kita belajar berdamai dengan semua orang, belajar ramah dengan semua orang. Toh kita juga jarang bersinggungan dengan orang itu. Jadi tidak ada gunanya juga kita terus menjaga jarak dengan orang yang suka menjelekkan kita. Apalagi kalau itu adalah orang-orang terdekat dengan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih. Memang secara umum orang yang suka menjelekkan orang lain biasanya tidak jauh-jauh dari kehidupan kita. Karena mereka tahu apa yang kita lakukan. Karena mereka tahu bagaimana kita menjalani hidup. Karena mereka tahu bagaimana kehidupan kita berjalan. Sehingga mereka tahu kelemahan, kekurangan kita. Jadi kalaupun ada di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kerabat kita yang demikian, kita tetap saja bersikap ramah, merespon dengan baik. Tidak pernah ada salahnya hal-hal yang baik, hal yang positif yang kita lakukan. Yakinlah saudara, pada akhirnya itu akan berbuah manis. Haleluya. Yang selanjutnya adalah, saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah kita membuat, artinya prestasi atau perbuatan-perbuatan yang menghasilkan hal yang positif. Ada satu istilah berkata, tak kala artinya orang menjelek-jelekkan engkau, tak kala orang mengata-ngatai hal yang buruk kepadamu, tunjukkanlah, buktikanlah bahwa apa yang mereka katakan, bahwa apa yang mereka sampaikan itu tidak benar. Ya, tentu cara membuktikannya adalah dengan pembuktian terbalik. Contoh, kalau mereka bilang, dia itu korupsi, ya kita tunjukkan bahwa hasil yang kita dapat bukan korupsi. Dia itu artinya pria yang suka mempermainkan wanita. Ya, kita tunjukkan bahwa kita bukan suka mempermainkan wanita. Dia itu suka menggoda suami orang. Ya, kita tunjukkan bahwa kita bukan penggoda suami orang. Kita tunjukkan artinya pembuktian terbalik dari apa yang disampaikannya. Itulah cara yang terbaik, cara yang paling tepat. Artinya tak kala ada orang menjelek-jelekkan, mengata-ngatai hal yang buruk terhadap dirimu, buktikan bahwa apa yang mereka sampaikan itu tidak benar. Pada akhirnya orang itu akan malu sendiri bahwa dia
telah menjelek-jelekkan, dan akhirnya mungkin dia bisa menyesal dan bertobat. Kalaupun itu tidak, yang penting untuk diri kita, kita artinya menunjukkan cara membalas yang benar-benar, yaitu anggun, cara membalas yang benar-benar gentleman, yang benar-benar cara yang terpuji, yaitu dengan membuat prestasi, melakukan hal-hal yang baik. Dan yang terakhir saudaraku, bagaimana cara kita menghadapinya? Jangan kita balas orang yang menjelekkan orang lain itu, yang suka menjelekkan orang lain itu, lalu kita juga jelekkan. Contohnya dibilang, kau dibilang begini loh, artinya kau itu pelit, dan kita bilang, dia juga pelit. Jangan saudaraku, kejahatan jangan dibalas kejahatan. Hal yang buruk yang dilimpahkan, yang disampaikan kepada kita, jangan juga kita balas demikian kepada orang lain. Kita balaslah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menunjukkan kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan pernah membalaskan hal yang dikatakan jelek orang lain, kita balaskan juga demikian. Kita harus katakan, saya bukan level seperti itu. Haleluya. Saya bukan model seperti itu. Puji Tuhan. Karena kita orang yang berbeda. Kita adalah anak-anak Kristus. Ingatlah, mari kita maju tanpa menyingkirkan orang lain. Mari kita meningkat, naik tanpa merendahkan orang lain. Haleluya. Mari kita artinya menjadi baik, jangan karena menjelekkan orang lain. Dan mari kita menjadi benar tanpa menyalahkan orang lain. Inilah sikap yang terpuji, dan inilah cara kita menghadapi orang-orang yang suka menjelekkan orang lain. Ini mengingatkan kita. Semoga ini menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.